Oke, selamat malam semua. Hari ini saya kedatangan tamu yang lagi-lagi selalu istimewa dan selalu luar biasa. Beliau adalah sahabat, seperti saudara saya sendiri, teman mulai dari kecil, mulai dari SMP ya. Kita dari SMP sampai dengan SMA, kuliah bareng, tidur bareng juga sudah biasa. Dan cuma bisnis aja yang akhirnya dulu sempat hampir satu ini, cuman akhirnya tetap dengan jalurnya masing-masing. Siapa beliau? Kita kupas tuntas hari ini. Mas Yoga Verdana. Gimana kabarnya bro? Sehat? Baik. Oke. Beliau adalah, mendingan beliau sendiri yang menjelaskan ya. Siapa Mas Yoga sebenarnya seperti apa sih? Silakan bro. Thank you udah di-invite di Popia podcast. Welcome podcast. to my podcast. Bincang Bisnis asik. Oke. Harus kita bikin seasik mungkin soalnya. Ya. Teman kecil, kemudian teman sekolah, teman nyari ilmu. Oke. Dan ilmunya nggak dapat ya. Akhirnya dapatnya malah yang lain. Ya. Ya. Sebenarnya saya untuk aktivitas sekarang sih lebih ke praktisi ya. Saya tergabung dalam PMA dari Korea, bergerak di bidang industri dagang besar untuk tembakau dan rokok. Yang afiliasinya ada di Seoul, Korea. Oke. Sebelum bahas itu ya, backgroundnya sebelumnya kan juga sebelum sekarang dulu juga pernah ya. Backgroundnya juga memang dari awal masuk sudah di industri tobacco industri ya. Gitu ya. Dari 2008 akhir. 2008 akhir semenjak lulus sekolah. Sampai dengan sekarang dan konsisten ya. Soalnya orangnya komit deh terus di bidang itu, nggak pernah berubah. Ya, saking hampir berubah, tetapi harus apa yang meyakinkan akhirnya tetap konsisten di situ. Salah sebenarnya kalau terminologinya yang meyakinkan. Saya sendiri masuk ke dunia industri juga sebenarnya tersesat kan sebenarnya kan. Tersesat enak tapi. Tersesat terus kemudian kok ya dirasa witing tresno jalaran saka glibet. Oke. Jadi ya setelah tapi saya bisa menikmati bisnis tembakau atau rokok ya itu after 2 tahun sih sebenarnya. After 2 tahun, dari 2 tahun pertama belajar itu terus kemudian terpaksa menjadi biasa, suka, cinta, akhirnya bucin. Oke. Gitu. Tuh message yang perlu digarisbawahi. Akhirnya sampai sekarang. 2 tahun itu sudah ngempet banget berarti yo. 2 tahun itu dipaksa-paksa lu tetap harus. Iya itu. Terus makanya kan dulu sempat telepon, ya apa kita jualan sendal kaos aja di pasar kan gitu kan. Jadi gitu. Enggak lah. Kalau ngomong entrepreneur itu jangan berawal dari keterpaksaan lah. Awalnya memang dari niat pengen bisnis. Kalau cuman sekedar kok kondisi seperti ini kok akhirnya milih kayak bisnis, rasanya kayak jadi pengecualian gitu loh bro. Betul. Iya kan? Itu sih, ya itu setelah 2 tahun itu toh, setelah 2 tahun itu buat apa kita ngejalanin sesuatu yang terpaksa kalau memang kita di dunianya kita itu kita bisa ternyata melakukan banyak hal ternyata di sana gitu. Termasuk kalau kita berbicara mengenai masalahnya saya praktisi ya, bukan entrepreneurnya gitu. Jadi kita ternyata bisa melakukan develop baik itu business development, kemudian people development, macam-macam lah di sana untuk melakukan develop itu. Yang jelas sih cinta itu bisa dipelajari gitu. Dalam kan. Ini saya sih sebenarnya mengundang, saya nggak usah beliau lah, ngomong beliau saya biasa. Itulah. Mengundang dia ini udah lama banget yo. Mulai dari awal dia bikin album. Nah, saya itu sebenarnya bingung posisikan dia itu sebagai praktisi, sebagai musisi, atau sebagai
Apa ya? Iku ngono lho. Tidak hanya sampean aja yang bingung. Di direksi yang sekarang berjalan pun itu pun juga direksi juga bingung untuk menempatkan saya itu spesifikasinya apa. Makanya saya sebut multitasking. Multitasking karena juga dia memang multi talent banget. Ya mau lihat nanti bisa ya di Instagramnya nanti pasti kelihatan. Waduh ini sebenarnya siapa sih? Bahkan bosnya sendiri aja bingung seperti apa. Tuh kan. Beliau domisili di Malang sebenarnya. Saya juga di Malang. Cuman nek Malang pun susah ngono lho. Karena memang beliau ini sosok yang family man. Dan kayak saya kan coffee man. Jadi ngopi. Ya gitu gak sih? Enggak juga. Aku tuh ngopi tapi bisa menghasilkan loh, Bro. Ya. Kan? Ya. Beliau ini kan dia ini kan harus benar-benar family man banget. Gitu. Tapi aku surprise loh. Apa itu? Setauku, Mas Hari ini itu dulu seorang penyanyi band. Dia penyanyi band gitu ya. Dia coba mengcounter. Tetapi 2020 yang saya lihat kok malah jadi host gitu. Luar biasa. Signifikan ya itulah, Bro. Movement ya. Kehidupan itu kadang nggak berhenti untuk mengajarkan soalnya. Tidak berhenti mengajarkan atau tidak berhenti beradaptasi. Nah itu hampir sama lah, tipis-tipis kayak gitu. Jadi ya nggak ada salahnya lah kita mencoba. Kadang hal yang menurut kita itu, aduh kok gak iso, itu harus kita paksakan. Oh iso kok, pasti iso. Kan? Karena cinta bisa dipelajari. Sama kan, algoritmanya kan seperti itu. Ada algoritmanya. Bikin Instagram aja yang punya algoritma. Iya. Cinta itu ada algoritmanya ternyata. Oke. Aku setuju sih. Setuju ya? Setuju. Oke. Jadi kita hari ini bahas apa? multi bahasa gimana? Aku dewa yang bingung kayak gini. Oke, kalau saya ngomong ini kan bahas industri rokok ini kan dari praktisi perokokan. Industri tobacco. Nah, kondisi sekarang itu sebenarnya kayak apa sih? Parah, sangat parah atau mungkin malah sekarang mengambil peluang malah. Both of them. Ya, terserah. Iya, oke. Paul bisa seperti itu. Aku jawab. Oke. Tak kira pilihanmu. Jadi ada satu sisi, ada satu aspek itu yang sebenarnya panen kondisi seperti ini. Tapi ada sisi yang lain, satu aspek bisnis yang lain itu juga panen, tapi panennya panen rugi. Yang satunya panen benefit gitu. Saya tidak mau mengistilahkan istilah negatif biar situasi yang sebenarnya sudah tidak bagus ini, otak kita selalu terstimulus untuk selalu positif. Jadi kita memulainya jangan pakai terminologi negatif gitu. Jadi yang satu itu panen, the real panen, yang satunya juga panen, even itu panennya negatif gitu ya. Nah, kalau berbicara tobacco industri sendiri, suka tidak suka, mau tidak mau, itu kondisinya sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus. Oh iya, mau gitu kan. Bukannya justru kondisi sekarang itu jatuhnya nggak tahu ya apa benar apa salah ya. Malah aku ada beberapa referensi justru salah satu bisnis yang nggak terlalu terdampak ya. Kalau nggak terdampak sama sekali sepertinya nggak terlalu terdampak itu ada sebenarnya industri rokok. Oke. Ini kan kita ngomong sharing ya. Iya, sharing apa? Ente kan sebagai praktisi, saya ini kan ya pengamat sebagai orang perokok. Kondisi seperti ini banyak orang stres. Ketika orang stres, larinya ke rokok. Nah ini yang akhirnya nggak tahu, mungkin bisa jadi benar, bisa jadi salah. Orang akhirnya larinya ke situ. Termasuk saya juga seperti itu. Ya. Nggak salah. Nggak salah kan? Nggak salah. Oke. Nggak salah. Makanya saya selalu bilang satu aspek ini adalah panen, satu aspek lagi ini juga panen, tapi ini panennya minus. Nah, berbicara tobacco sendiri overall itu tidak bagus. Tadi kalimat saya kan masih dipotong. Gitu. Jadi gini, saya yakin semua pebisnis yang ada di sini sudah familiar dengan kata-kata sebentar lagi akan menghadapi resesi. Dan kuartal 4 nanti akan terjadi resesi dan lain sebagainya. It's okay. Apa sih wujudnya bagi pebisnis terutama untuk di tobacco? Sebenarnya begini, karena pandemi ini efeknya itu adalah efek jangka panjang.
akhirnya menyebabkan terjadinya daya beli, bahasa yang paling gampang dicerna aja ya, daya beli masyarakat itu akhirnya terkonsentrasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang paling penting dulu. Primer ya. Primer. Dan primernya sekarang itu bisa macam-macam, depend on, tergantung dari segmentasinya apa gitu. Kalau si golongan A mungkin ekspektasinya beli beras dulu. Untuk yang si B itu ekspektasinya adalah beli obat dulu gitu ya. Ini depend on. Tetapi secara umum karena daya beli masyarakat ini turun, kemudian konsumen rokok itu sendiri pun juga terjadi movement dari yang premium segmen menjadi move to middle and low segment. Artinya yang panen sekarang adalah middle low segment. Nah, semua perusahaan rokok sekarang bisa saya katakan berlomba-lomba untuk meng-create sesuatu yang atau di segmen middle low. Cek di lapangan sekarang banyak sekali judul-judul rokok atau judul-judul produk tembakau itu yang namanya pun sekenanya. Asal itu bisa ada keluar asap, mereka lah yang panen. Gitu. Itu termasuk industri rumahan juga ya? Industri rokok rumahan nggak sih? Exactly. Iya kan? Termasuk yang lintingers. Lintingers itu kan menuai panen ini ya? Saya lupa angkanya berapa, tapi di beberapa daerah itu cukup signifikan, terutama di daerah Kalimantan. Signifikan artinya omsetnya luar biasa. Pertumbuhannya signifikan growth. Growth-nya ya. Iya. Gitu. Dan itu tak lihat di lapangan juga menjadi sesuatu yang baru. Jadi kayak muncul ada komunitas baru ya. Lintingers itu jadi kayak mereka itu aku bayangno ya ono sak ngopian ngono ya. Podo-podo linting bareng, Bro. Iya. Jadi asik juga loh. Jadi dengan kondisi itu mungkin memang benar arahnya yang middle up itu marketnya menurun, yang middle low ini yang lagi hype banget ya. Itu fakta. Bahkan nggak hanya grup lintingers itu yang istilah Pak, lintingers kita ciptakan aja sendiri dari Popia gitu kan. Lintingers. Tapi juga ada kaum kenal potters. Ya kayak gini ya. Kemudian kaum flash dishers. Ya kan? Itu juga pertimbangannya kalau dulu mungkin adalah style. Bener nggak? Bener toh? Sekarang pokoknya ngerokok iso kebeleng pakai knalpot itu style. Sekarang di beberapa kalangan termasuk saya, including saya, itu ngerokok ini pertimbangannya adalah beli pertama itu habis berapa, kemudian untuk liquidnya itu 1 bulan akan habis berapa, diakumulasikan, kemudian rasionya itu lebih rendah apa lebih tinggi dari premium rokok konvensional. Udah, begitu. Pertimbangannya juga sudah berbeda, Pak. Kita nggak ngomong berdebat masalah kandungan dan efeknya ya. Enggak. Enggak. Nanti debatnya jadinya ngobrolnya jadi panjang. Lain lagi. Nanti saya berdiri sebagai seorang antropolog. Susah. Lagi ini sebenarnya kita bisa bedah dari segala macam sisi dan aspek sebenarnya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi tapi gini, menariknya apakah itu akan sustain? Kondisi yang gimana maksudnya? Artinya dengan munculnya pelaku-pelaku bisnis kecil di industri rokok ini bukan memanfaatkan ya, artinya memang kondisinya seperti ini. Segmen pasar bawah itu orang yang biasa beli budget rokok sekian, kemudian dia beli yang akhirnya yang murah. Apakah itu setelah pandemi akan tetap sustain ataukah lihat situasi kondisi normal balik lagi ke rokok yang biasanya gitu? Biologik akan seperti itu, berdasarkan logika seperti itu. Tapi kan prinsipnya ini orang nggak hanya industri kecil ya, industri besar pun juga akan dipaksa untuk melakukan EZO. Saya teringat EZO. Perusahaan besar pun juga akan EZO itu apa sih? Ekstensifikasi. Kemudian ini ngambil dari mana? Terbersit aja. Pas lihat EZO itu kok ada istilah-istilah yang itu ya. Ekstensifikasi bisnis. Dan saya sedang melakukan itu sebenarnya. Terus kemudian zero accident. Zero accident itu W-nya, jangan sampai ada accident di sana. O-nya itu optimalisasi. Maksimum optimalisasi. Itu yang sedang dikerjakan oleh perusahaan besar. Faktanya apa? Mereka berlomba-lomba untuk bikin rokok atau bikin produk yang sebenarnya bukan. Ini suaranya tembus di sini nanti ngeditnya susah.
Oh gitu ya. Gitu ya. Saya kesel soalnya. Kesel Pak, karena kita harus dipaksa untuk meng-create suatu brand atau produk yang bukan spesifikasinya kita Pak. Jadi curhat, enggak sorry curhat. Ya nggak apa-apa, ini kan seperti podcastnya Om Deddy. Oh iya. Curhat boleh ini. Jangan gitu Riken. Oke, Pak. selanjut. Ya itu, tapi nggak apa-apa. Keterpaksaan itu kan membuat kita untuk kreatif kan, bener nggak? Oke, masuk akal juga. Oh. Artinya, nah kayak ini contoh spesifik yang orang yang biasa dulunya merokok aktif, kemudian pengen merubah entah itu style atau apapun lah. Paradigmanya pengen aku berhenti ngerokok lah gitu kan. Akhirnya larinya ke sini ya. Terus kemudian sekarang ada kondisi sekarang muncul habit baru atau komunitas baru namanya lintingers kayak gitu kan. Bisa jadi itu kan ketika itu sudah menjadi kebiasaan, apakah itu nggak menjadi apa? Ada sisi market yang hilang. Wih, jangan-jangan jadi ancaman gitu. Oh enggak sampai bisnis seperti itu kan kita berbicara bisnis yang kayak gitu tuh FMCG ya, fast move bisnis gitu kan kita berbicara kasur air. Ya, Ketika ada suatu segmen yang hilang, ada satu segmen lagi yang tumbuh. Oke. Nah, tinggal kita kalau sebagai entrepreneurnya, kadang kita berdiskusi dengan owner yang ada di manufacturernya ya, di pabrik-pabriknya. Kemudian ada beberapa teman di Malang ini yang sering diskusi. Percayalah Pak, kalau untuk kapasitas perokok di Indonesia itu tidak pernah turun. Yang ada itu cuma satu, turun di segmen A, tumbuh di segmen B. Tinggal dari sisi ownernya ini dinamis untuk melihat kapan, mana, siapa yang tumbuh. Nyesuaiin aja. Gitu. Luar biasa ini. Rokok ini kan salah satu apa namanya? Penyumbang apa, Bro? Terbesar, titik-titik terbesar di Indonesia. Oh, itu exactly pasti masih konsisten masih sekarang, Pak. Berarti kan ini memberikan kemaslahatan untuk bangsa sih. Iya enggak sih? Atau ya apa? Enggak, disebut gitu. Di satu sisi disebut gitu tuh karena mayoritas teks yang diambil oleh pemerintah itu untuk mensubsidi BPJS, Pak. Itulah kenapa kemaslahatan gitu. Dari aspek itunya aja ya. Saya nggak mau sebut-sebut yang lain lah. Sekarang ini lawan. Apa ya, di industri rokok itu tricky nggak sih, maksudnya merubah produk tertentu dari misalkan ini kemudian kayak apa sih, kemarin aku ada contoh aku inilah rokok tertentu lah, sebelumnya dia awal-awal dia ngasih presis harga sekian ya kan? Dia di bawah kebetulan aku suka putihan ya, aku seneng pada situ ono rokok jenis itu dia bagi saya itu menghabisi segmen pasarnya. Gak popo tak sebut ngangguti. Iya. Dia awalnya seperti itu, jadi dia ngambil harga, waduh ini masuk akal banget dengan tes yang luar biasa, hampir sama lah ya. Akhirnya apa, di mindset saya, oh iki rokokku iki banget gitu loh. Jadi aku sudah apa istilahnya, cocok banget akhirnya. Nah, begitu berjalan berapa akhirnya dia sekarang harganya hampir sama Pak dengan kompetitornya, kan kurang ajar sebenarnya. Tricky banget tuh. Ngomong tricky pastilah ya. Tobacco industri itu masih ingat pelajaran kimia, ekonomi. Apa itu? Kenal sama paman Adam Smith ya. Oke. Nah, itu saat ini di bisnis-bisnis yang punya kontribusi gede untuk negara itu tuh invisible power itu kejadian Pak. Gitu. Jadi kalau ngomong tricky itu kita ngomong besarannya dulu, invisible power kejadian. Turunannya dari invisible power itu apa? Berarti strategik, kemudian trik, kemudian manipulasi market. Oke. Banyak lah. Oke. Saya nggak akan kita nggak ngomongin kayak gitu. Lihat ini pesertanya Mas Dika sudah mulai gini matanya. Ini materinya berat memang. Dan ini kalau kita bahas ini nggak cukup sehari. Ini materinya luar biasa. Jadi sebenarnya buat teman-teman pelaku usaha ini banyak insight kata-kata mutiara dari Mas Yoga ini. Karena jangan melihat dari satu sisinya, memang dia punya banyak sisi yang bisa kita cerna, kita gitu bro ya. Ada mau ditanyakan dari Mas Dika sebagai rokokers. Mas Dika saya juga kan? White.
Rokok yang nggak ada ininya, apa jenenge? Cengkehe. Rokok tembakau tok toh? Enggak, dia Yang mana? coba. Hei. Loh ya kamu kok? Yo, enggak, aku kan ini kan nggak dimunculkan. Oh iya, oke. Beliau ini yang punya Sampurnas Plus. Iya. enak tuh. Nah, itu ya apa? Maksudnya dia masuk dengan cara perlahan untuk meracuni market yang ada itu dengan pakai treatment opo. Saya nggak mau bicara spesifik, tapi intinya begini. Iya, ini nggak usah spesifik. Rokok dengan segmen itu 2020 awal kuartal 1 itu untuk the best growth-nya nasional masih dikuasai rokok tersebut. Tahun berapa? Kuartal 1 2020 Oke. itu masih dikuasai rokok itu. Growth-nya tertinggi nasional. Oke. 2 digit. Nah, kok bisa kayak gitu? Ya apa treatmentnya? Satu, rokok dengan segmen seperti itu adalah rokok. Oke, faktanya, saya nggak menterjemahkan. Faktanya adalah Saya nggak menjebak, saya ini cuma ngomong. Gini. Sponsornya for your info ya, teman-teman. Ternyata 2019 ke 2020 itu significant growth consumer rokok itu adalah perempuan. Oke. Movementnya yang dari non perokok jadi perokok itu dari 2019 ke 2020 itu yang paling tinggi adalah perempuan atau wanita. Nah, wanita kalau pertumbuhan itu didorong dari apa? Itu dari rokok yang segmentasinya adalah mild dengan slim stick. Oke. Slim stick. Nah, penguasa slim stick itu adalah produk yang tadi disebut. Oke. Gitu. Yes. Dan ada add value-nya nggak tahu ya. Ataukah itu pertama ataukah enggak, saya nggak ngerti. Yang punya flavor Rokok rasa-rasa. fruity, yes. Iya. Rokok rasa-rasa bener. Iya. Aku kalau ngomong kok rasa-rasa kayak murahan banget dipikir permen karet, Pak. Enggak, Pak. Itu penyebutan yang easy easy Kalau speaking aja. aku mencoba untuk lebih apa ya, rada elegan ngono lho. Punya ya flavor. Iki rasa-rasa, pikir kayak Saribu. Iya, ya, Pak. Ya, pelopor rokok rasa-rasa itu. Ya. Memang ya. Ya kan punya diferensiasinya di situ kan. Kan itu kita don't trading, Pak. Jadi kita harus menguasai level middle loh. Jadi istilah pun kita juga harus harus istilah yang- menyesuaikan, iya harus masuk akal. menyesuaikan, konsisten, Pak. Di situ. Kalau sebentar kalau tak saya Oh iya. Oh, saya bro setelah wis. Iki Iya kan? iki sebenarnya konten iku kalau mau memunculkan perdebatan iku malah api Mas kayak. ada sponsor dong. Iya. Jadi Jadi rokok itu memang pelopor rokok rasa-rasa, Pak. Dan dia punya lebih dari 30 SKU ya. sih. Jadi banyak pilihan orang gitu untuk memilih rokok rasa-rasa itu. Dan apakah itu memang difokuskan marketnya itu? Artinya kalau lihat sekarang juga orang laki juga banyak sudah. Itu yang disebut sebagai, Apa itu? saya agak nyebut istilah ini tapi Nggak apa-apa, Mai. familiar ya. Yo. Ini yang disebut dengan agresi bisnis depend on culture. Kita tahu, kerasa nggak sih kalau sekarang itu BTS, Oke. kemudian Blackpink itu ada di all about Korean style, Oke. correct? Yes. Di dunia intelijen, saudara-saudara. Enggak, di dunia industri itu juga melibatkan dunia intelijen juga kan. Kalau misalkan sebuah budaya itu sudah masuk di suatu koloni atau negara tertentu, maka bisnis-bisnis yang lain ini akan Pasti mengikuti, akan Pak. ya, oke. Gitu. Masuk akal sih. Pasti itu. Apa? Mulai dari fashion dekade di bawah tahun 60-an, ketika hippies masuk, kemudian ketika rock and roll masuk, Sudah ya kan? Nah, dia sudah mulai keluar itu- dari tracknya nih. ya sorry Pak, Iya. Iya nggak apa-apa, emang benar. otak saya liar Pak kalau berbicara seperti itu tuh saya liar Apa-apa. gitu. Jadi Jadi kita dari tadi kita bahas sesuatu yang liar sebelum Anda kesini kita tadi bahas arah SMA tadi. kita suka yang liar-liar Pak. Liar betul. Gitu. Jadi ketika budaya hippies kemudian budaya rock and roll itu masuk dari daratan Amerika ke seperti Indonesia ataupun di
Asia ataupun di Asia Tenggara, Oke. produk apa aja yang masuk di sana? Masuk, ya kan? Masuk, makanannya masuk, semua all about American masuk. Burgernya masuk, ya kan? Terus kemudian after millennials, K-popnya masuk, udah semua, kosmetiknya harus Korea lah, kemudian apanya harus Korea, sampai rokoknya pun juga harus Korea Pak. Di Malang ini ada, kalau kita jalan-jalan, berapa rumah kafe yang menyediakan produknya sama, tapi bentuknya itu Konsepnya pakai tulisan-tulisan Korea. Gila Pak. Kenapa nggak ada nulis Hono Coroko? Karena memang Jepang memang sudah bukan eranya lagi, makanya eranya memang ke Korea sekarang. Jepang fokus pada teknologi defense. Oke, bukan entertain lagi kan? Bukan defense, pertahanan Pak. Kalau ke Korea, Gitu, ngeri. Jadi kalau kita lihat Ezo itu salah satu kalimat yang sering diucapkan sama bos saya juga. Saya nggak tahu artinya apa itu. Sebenarnya kalau kita ngomong industri rokok sekarang itu sudah berada di zona seperti apa sih? Maksudnya apakah masih tetap potensial sih? Menjadi red ocean atau apakah masih menjadi blue ocean? Grey ocean, Abu-abu. babu. Oke. Kenapa? Karena kalau kita berbicara red ocean itu hanya di premium segmen Pak. Premium segmen itu pun hanya di rural area. Untuk yang ada di apa namanya, di perkotaan nggak terlalu banyak pengaruh, sedikit aja pengaruhnya. Kita berbicara apa? Biarin lah, pokoknya Ya, yang iya, nggak grup apa-apa. itu premium. Oke, spesifik rokok dengan harga di atas 25.000 itu pasti yang beli siapa Pak? Orang yang punya duit kan. Yes. Nah, artinya mereka itu sebenarnya nggak terlalu terpengaruh mau pandemi kayak mau covid kayak mau apa, rokoknya tetap itu karena makanannya dia ketika covid pun dari yang pertamanya sate tetap sate, tapi yang ababil nih yang anak SMA, kuliah dan lain sebagainya yang kantongnya juga harus menyesuaikan dengan kiriman wesel dan wesel apa transferan gitu ya. itu mereka juga harus menyesuaikan Pak gitu. Saya tadi sedikit menyesal kalau ngomong saya itu sepantaran jadi. Ini kan ngomong saya ini Mbak, bahkan saya nggak kenal. nggak tahu. Nggak tahu ya wesel ya. Oke. Pemirsa. Oke, kalau sekarang itu Indonesia itu sebenarnya kalau kopi oke lah, kita kan memang salah satu penghasil terbaik. Ya. Apakah rokok termasuk? Rokok, Atau tembakau, sorry bukan rokoknya, tembakau. Pak, negara apapun dengan struktur geografik yang dilintasi oleh matahari, Tropis ya. typical tropical country itu pasti kalau berhubungan dengan Masuk akal sih. perkebunan itu pasti penghasil terbaik produknya Pak. Karena unsur-unsur alamnya di situ tuh lengkap semua pasti. Termasuk Indonesia toh. Sip. Gitu. Jadi kalau misalnya di grade itu kita masih Top di- 5, top 3. Oke. Setelah oh iya kalau itu kan negara ya Brasil dan sebagainya. Iya, pasti. Malaysia, Brasil, Indonesia, Madagaskar terus. Iku. Kalau tembakau di Bremen, Pak. Sudah pernah ke Bremen? Sudah. Birmingham ya sudah. Bremen. Bukan Birmingham lain, Pak. Bremen. Dan salah satu komoditas yang paling keren di Bremen itu adalah cerutu dari Jember, Pak. Sampai dari Jember harusnya tahu cerutu apa yang masuk ke sana. Saya tahu, cuman memang saya nggak mau jelaskan di sini. Iya. Ini bisa nge-DM atau WA. Saya kasih akses. Oh iya. Jadi gimana? Sudah mulai panik? Enggak. Sudah mulai gusar? Enggak. Harusnya ada satu sekat gitu yang ada galeri Ngerokok? bukan galeri apa cerutu galeri cerutu ya gitu. Itu menarik ya? Saya ini maksudnya ini dia nggak nyambung sih kita ngomongnya. Anang Andika nanti bisa dijadikan di Brixton sebenarnya bisa sih dijadikan space tersendiri sih. Jadi bisnis sih sebenarnya. Bisnis Pak. Sewa sendiri. Sewa sendiri. Galeri komunitas. kita bicara di luar ini aja. Ini Menarik menarik. apa? Kalau misalkan kayak gini guys, sebenarnya ownernya ini pengelola ini asalkan itu menghasilkan duit
disikat sama dia. Itu entrepreneur harus gitu Pak. Nah iya makanya. Cuman tadi kita bahas gitu dia kayaknya nggak nyambung, ini kita pertegas lagi. Oh iya. Ada Saya salah lagi dia ya nggak salah pasti ngono lah bro. Iya. Tapi gini juga dengan kondisi market bawah, market middle yang kenceng, apakah industri rokok ini juga mengeluarkan formula udah lah tak bikin produk yang kayak gitu juga lah? Pasti, udah saya jelaskan di sebelumnya tadi, kita berlomba-lomba baik yang home industry maupun middle maupun yang big company itu pikirannya sekarang tercurah untuk meng-create sesuatu yang pokoknya middle dan itu bisa apa kira-kira message buat teman-teman pelaku kira-kira industri yang kira-kira sama lah, industri rokok ini yang lagi terdampak. enggak, jadi gini, kalau saya sih sering di Jakarta juga beberapa kali diskusi dengan lintas bisnis bahkan juga dari teman-teman yang berkaitan sama pemerintahan ya gitu. Kita ada yang sepakat untuk tidak sependapat, tetapi in prinsip begini, kondisi ini adalah given. Yes. Ya, apapun bidang kita, baik itu adalah entrepreneur ataupun pelaku atau praktisi, yang bisa kita lakukan sekarang adalah do more, paksa untuk berpikiran, jangan pernah melimitasi pikiran kita untuk turun dengan kondisi yang tidak baik. Karena sekali kita secara psikologi kita turun, itu akan ngedistract semua ide-ide besarnya kita. Karena prinsip naturalnya umat manusia adalah bakal bisa jika terpaksa. Gitu. Sorry, bukan terbiasa ya. Misalnya terpaksa ya. Keterpaksaan itu membuat kita jauh lebih terbiasa dan lebih mature untuk menghadapi itu. Itu memang bukan dari jeritan isi hati kan ya. Itu kata-kata saya, Pak. Makanya ini kan kayaknya saya melihat dari auranya, dari matanya ini kayaknya melimpahkan ini ke sebuah kalimat. Oh, tapi iya. nggak apa-apa lah, kita buat channel ini memang salah satunya memang itu. Iya. Bagus lah, bagus. Bagus kan. Ini podcast. Yes. Ini adalah satu bentuk karya seni Oke. yang ya. growth karena keterpaksaan. Salah satunya. Kalau nggak terpaksa kita berada di lingkungan yang indoor terus, podcast nggak akan familiar Pak, nggak akan gitu, nggak akan famous gitu. Bener nggak sih? Bener, masuk akal. Makanya ini saya bikin ini kan. Ya terpaksa. Selama saya berdiskusi dengan siapapun, satu pertanyaan yang selalu sebenarnya itu at the end. Berarti sudah familiar ya Pada pertanyaan itu. akhir conversation biasanya itu selalu ditanyakan, apa pendapatmu tentang bisnis rokok? Atau tentang rokok itu sendiri, tentang terkait dengan kehidupan gitu. Yes. Sebenarnya saya menjawab bukan karena saya berada di lingkungan rokok ataupun saya perokok, bahkan saya sekarang juga sudah nggak terlalu merokok, tapi prinsipnya begini, rokok itu dari mulai beberapa dekade yang lalu itu kan sudah menjadi komoditas kontroversial, ya kan? Dari Kontroversial dari sisi manfaat, impact, ya kan? Semenjak adanya GHW ya, government health warning itu kan ya, kalau dulu kan rokok nggak ada GHW-nya kan gitu. Kalau menurut saya sih begini, rokok is rokok, gitu ya. Saya menghargai yang namanya itu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah terbentuknya rokok, begitu. Rokok itu diciptakan atau ada di Indonesia. Saya nggak ngomong rokok di dunia, ngomong rokok di dunia jauh lebih rumit karena itu terkait dengan bisnis Pak. Tapi kalau rokok di Indonesia itu diciptakan dengan tujuan benar-benar untuk kemanusiaan dan kearifan lokal. Karena rokok diciptakan untuk menyembuhkan orang mengi, Pak. Tahu mengi, Pak? Itu pengek. Awal. Terus kemudian apa sih yang disebut rokok itu menyebabkan A, B, C, D dan lain sebagainya? For your info, itu adalah rokok-rokok modern yang sudah diberikan saus, injection, chemical dan lain sebagainya untuk memperkuat taste. Tapi kalau rokok Indonesia itu is kretek Pak, penggabungan antara tembakau dan cengkeh kemudian dilinting dengan kertas tertentu, itu adalah terapi herbal untuk penyakit. Terserah, ini semua pasti berdebat ya.
perdebatan abadi Pak, ini Pak, tapi yang ditanyakan terhadap sisi pandang saya kan. Yes. Sisi pandang saya seperti itu. Itulah rokok Indonesia. Terus kemudian rokok diberikan GHW, it's okay. Karena itu warning agar too much is always bad thing gitu kan. Berlebihan itu selalu menjadi sesuatu yang tidak baik. Nanti saya kalau berbicara yang lain-lain nanti akan menjadi perdebatan abadi. Kenapa beras tidak ditulis peringatan pemerintah? Kebanyakan makan nasi itu bisa jadi gula juga Pak. Diabetes. Gula diabetes dan lain sebagainya. Tapi itu the other things gitu ya. Tapi berbicara rokok is national heritage. Yes. Kretek is national heritage. Itu sisi pandang saya. So bisnis rokok is bisnis rokok. Rokok impact ya Terhadap kesehatan itu adalah konsekuensi. Dan yang saya tahu perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab untuk menjual rokok itu selalu dalam strategic plan-nya adalah kita atau kami atau perusahaan A atau perusahaan B itu hanya menjual kepada konsumen yang sudah memutuskan hidupnya untuk merokok. Dan kita haram gitu ya untuk menjual rokok kepada orang yang memang memutuskan hidupnya sudah tidak merokok. Misalkan Mas Nugroho sudah memutuskan hidupnya tidak merokok, kemudian kita menawarkan, nggak bisa Pak. Kalau ketemu saya sikat itu Pak, orang yang nawarin Mas Nugroho pasti. Karena saya bagian dari audit itu juga. Tit gitu ya. Saya mengaudit itu. Gak apa-apa, lepaskan Gitu. aja Pak, tenang kok. Tenang Mas Nugroho. Kalau ada orang yang menawarkan sampean dan apalagi memaksa laporkan ke saya, apalagi anak buah saya, pasti saya kasih ilik-itik gitu. Itu. Biasanya SPG. Nah, Kitik-kitik SPG gimana? aku nggak tahu ya SPG-nya siapa, tapi brief itu Ini menarik nih SPG ini Pak. menarik Pak. Apalagi udah ada Kak Malam itu makin menarik. Enggak, aku kan tembasiku pisan, Bro. The true brief yang paling benar itu kepada sales promotion girl. Sebenarnya salah. SPG itu adalah istilah zaman lampau. Sekarang itu disebutnya itu female presenter atau brand ambassador. Karena sales promotion girl Intinya itu sama kan? yang dilakukan sebenarnya berbeda Pak. In strategik sangat berbeda. Jadi brief yang benar itu adalah, hey ladies, kamu tidak boleh menawarkan kepada orang yang sudah memutuskan hidupnya untuk tidak merokok. Standar talknya ada Pak. Selamat pagi. Apakah Anda merokok? Tidak. Kalau jawabannya tidak, itu sudah harus langsung pergi. Kalau masih ditawarin dan itu di report, kena sanksi. Tapi itu bertolak belakang kan? Ketika mereka itu melakukan seperti itu memang based on target, iya kan? Bertolak belakang banget ngomong, ojo lah misalkan memang enggak ya jangan dipaksakan. Tetapi kembali lagi ketika dia memang dipush untuk target harus penjualan sekian, ya apa? Monitoring Pak. Kalau monitoringnya lepas selesai itu. Dan kasihannya image-nya mereka tuh ya apa ya? Kasihan dong. Enggak apa-apa. Image mereka yang kontroversial itu yang membesarkan nama mereka sehingga bayarannya mahal Pak. Gitu. Dari situ ya. Iya. Mereka mahal loh Pak, mahal Pak. Itu karena kontroversi. Kalau mereka nggak kontroversi murah banget. 3 jam berdiri ya? Berapa kalau boleh tahu? Tergantung. Kita beda nih di sini. Kalau nunggu itu loh. Ini Pak, ada yang mobile, ada yang stay. Oke. Yang mau kita ngomong yang mobile Terus yang kemudian kelihatan. secara segmen itu juga ada Asher, kemudian ada yang SPG mobile gitu. Oke. Asher itu bisa 3 jam bisa tergantung Pak eventnya apa gitu. Kalau saya dulu pernah beberapa tahun yang lalu itu per 3 jamnya itu bisa 1 juta Pak. Tapi spesifikasinya tentunya kontroversial, nominal itu harus sinkron kan. Tapi Kakinya gimana? Periksa nggak itu? Kata telur jam itu. tapi kalau yang mobile, Los. kalau yang reguler itu event. Gile. Dia sudah kelewat jam malam ini kayaknya. Ini obrolan Benar. obrolan jam 9. Oke Tapi lah. itu fakta di lapangan seperti itu. Menarik untuk kita bahas. Mereka juga segmented Pak sama dengan produknya, don't worry. Gitu. Mereka juga Semakin segmented. dia pegang brand gede berarti dia income-nya juga gede juga berarti. Gitu nggak? Spesifikasi mereka. Gitu. Spesifikasi. Spesifikasinya mereka gitu. Berarti yang paling terdampak masa pandemi SPG juga ya? Correct, betul. Karena sekarang bagi beberapa pengusaha rokok Pak, kan
protokolnya ketat tuh. Kalau ke konsumen kan harus pakai face shield, pakai masker. Artinya mau berapapun mereka nggak punya posisi tawar. Looks kamu akan tertutup dengan masker gitu kan. Yang penting kamu bisa ngomong nggak bisu gitu. Ya benar kata Mas Nugroho tadi, dilihat dari kakinya ya apa spesifikasinya ada. Kalau mobile masih ada duduk Pak. Kalau mobile, kalau event, nah itu selesai berdiri. Kita pastikan modal betisnya adalah modal betis keibuan, jangan sampai kesebelasan. Anda sepertinya sudah pengalaman sekali ya dalam memfilter seperti itu memang ya. Awal-awal dulu di waktu tugas di Bandung, saya kebetulan juga merangkap sebagai marketing officer. Jadi salah satu kegiatan saya selain sama anak-anak band pada waktu itu, salah satunya juga menjadi bapaknya mereka. Wah, menarik. Ini saya buka di sini loh, nggak pernah saya buka di mana. Menarik. Ditayangkan Mas. Seberapa sulit sih ini mereka tuh sebenarnya dalam industri. Apa nih? Tingkat kesulitan apa? Ya artinya ngomong para SPG ini kan juga harus butuh. Oke. Di entertain. Ngomong ya. Ya Anda kan tadi kan jelaskan itu. Oh ya. Tapi saya kan connect sama bisnis ya Pak ya. Saya nggak mau keluar dari konteks. Jadi gini, tidak semua pebisnis bisa menghandle mereka Pak. Oke. Gitu. Tetapi menghandle mereka itu bisa dijadikan bisnis. Iya, benar kan? Benar. Tidak semua pebisnis bisa menghandle mereka, dan ketika menghandle mereka itu sebenarnya bisa dijadikan bisnis. Itu sifatnya begitu. Kalau seberapa sulit itu relatif, karena ada yang merasa punya pacar satu aja sudah susah, apalagi punya pacar ratusan atau puluhan. Jadi di situ ada dua aspek yang bisa menghandle mereka. Satu aspek bisnis ya pasti, yang dua aspek yang lain ini adalah aspek seni, dan yang ketiga aspek kesabaran malah. Harus sabar Pak. Dan nggak ada syarat-syarat khusus ya mereka mau join tuh apa? Waduh, ada dong. Ada. Kata saya apa? Oke, kamu masuk gitu. Saya yang penting tinggi Pak. Iya. Saya tidak membicarakan dark side-nya, saya membicarakan bisnis side-nya. Berarti Anda tahu dan dark side-nya seperti apa kan? Di sisi Kalau sudah lebih dari 12 tahun itu, kalau nggak tahu dark side-nya, saya ragu itu bukan praktisi yang benar gitu. Karena praktisi benar itu pasti pernah melakukan praktek yang tidak benar juga Pak. Dan sejauh ini Anda tetap terjun di situ? Iya, tapi tidak direct, karena ya lebih umbrella-nya lebih luas lagi kan. Gitu. Tapi saya pastikan kalau yang teman-teman sekarang itu sudah jadi expert, saya sudah melewati masa expert. Sudah tingkatannya Legend Pak. Dia by feeling berarti Skono bukan lagi menarik sekali. Saya nggak perlu sebut nama lah, ada beberapa dulu yang jadi timnya kita sekarang udah jadi artis Pak. Artis yang bener dulu ya. Artis yang bener. Walaupun dulunya nggak bener ya. Benar, kerjanya dia benar Pak. Okay. Kemudian ada salah satu CEO perusahaan apa itu juga ada juga. Karena dia benar. Dia melakukan tugasnya as per job desk-nya dia. Jadi itu podcast kita hari ini, obrolan yang luar biasa, bermanfaat banget. Enggak juga. Dengan praktisi Tobacco industri Yoga Verdana. Saya beliau meluangkan waktu ini sudah luar biasa banget, karena kesibukannya dia di Jakarta ini harus benar dimanfaatkan kan gitu. Ya, silaturahmi kan boleh-boleh aja. Ya. Oke, sekian podcast kita hari ini. Nantikan di episode ke-10 ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu episode ke-10 ada apa enggak? Bagi-bagi kaos aja. Masuk bagi-bagi kaos. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih kedatangannya, Bro. Thank you.
Love yourself.